Jadi untuk judul saya ini lebih banyak memang berbasis dari lapangan karena untuk aturan eh, terkait pemetaan nanti itu memang domainnya dari BPKH. Kemudian untuk jane roh terkait pemetaan partisipatif itu di JKPP dan teman-teman yang lain begitu. Jadi saya akan langsung banyak untuk kira-kira apa yang kami lakukan pada saat masyarakat atau kelompok masyarakat yang mereka sudah mendapatkan izin PS, tetapi kemudian terkendala terkait dengan kewajiban yang harus dilakukan, yaitu setelah izin PS keluar pasti akan dimandatkan untuk segera membuat atau menandai pemetaan tapal batasnya, kemudian membuat rencana kerja atau rencana kelolanya. Baik, mungkin sedikit saja ini kami mengutip dari JKPP ini, Mas Aji. Eh, di buku seri pemetaan partisipatif yang pertama itu kan, bahwa terkait apa itu pemetaan partisipatif nanti mungkin akan lebih banyak Mas Asi saja, tapi intinya bahwa pemetaan ini dilakukan oleh kelompok masyarakat mengenai wilayah atau tempat di mana mereka hidup. Ini yang menjadi kami pegang selama ini pada saat kami berhubungan dengan kelompok masyarakat desa. Kemudian fungsinya memang ada banyak, tapi ini akan saya lewati karena nanti berharap Mas Aji begitu yang lebih banyak. Jadi memang ini tujuannya yang kami lakukan adalah terkait dengan bahwa hasil peta yang dilakukan secara partisipatif menjadi dasar banyak hal seperti resolusi konflik, kemudian dasar pengakuan perlindungan masyarakat adat, kemudian tata batas desa dan sebagainya. Kemudian menjadi dasar perencanaan ruang desa, kemudian inventarisasi terkait dengan tanah objek reforma agraria atau objek pertanahan sosial. Ini yang kami pegang di wilayah dampingan kami. Kemudian yang dilakukan ini sebagai salah satu studi kasus saja, yaitu di Desa Kedong Asri, Kecamatan Tegal Trimo, Kabupaten Banyuwangi. Yang dilakukan ada dua hal. Yang pertama adalah pemetaan terkait batas desa. Nah, ini tujuannya adalah memang selama ini banyak sekali desa yang tidak tahu batas-batas secara langsung, secara real. Kalaupun ada, paling di desa tersedia hanya sketsa dan itu pun tidak proporsional untuk misalnya ukurannya dan sebagainya. Jadi kemudian terkait dengan tipologi kawasan desanya juga belum terdata dengan baik. Jadi kami melihat dua hal itu untuk sebagai dasar melakukan pemetaan batas desa. Yang kedua, pemetaan PS. Jadi setelah kita tahu tipologi kawasan desa itu seperti apa, kita kemudian mendorong adanya pemetaan untuk pengajuan perhutanan sosial. Itu yang kebetulan tipologinya nanti akan saya jelaskan. Sekaligus setelah izin turun, maka sebagai penandaan batas pasca SK turun. Nah, ini yang kami lakukan pada awalnya adalah terkait dengan prosesnya, yaitu yang pertama adalah prakondisi dulu, yaitu membangun kesepahaman bersama. Itu ada ke Pemdes, kemudian ke kelompok masyarakatnya, kemudian di level desa kami membantu tim pemetaan desa melalui Musdes, yang dimana dihadiri oleh para tokoh desa, BPD, kepala desa, kelompok masyarakat itu sendiri, dan pihak lainnya. Setelah itu kami melakukan pelatihan pemetaan secara sederhana tentunya, begitu, karena prinsip dari pemetaan partisipatif ini adalah bahwa masyarakat itu mampu untuk melakukan pemetaan sendiri, itu targetnya. Kemudian setelah mereka memahami terkait dari misalnya substansinya, bagaimana pentingnya melakukan pemetaan sendiri, kemudian paham untuk menggunakan alatnya, setidaknya minimalnya GPS begitu, itu kemudian mungkin dibantu dengan perangkat-perangkat lain yang memang bisa digunakan oleh masyarakat desa. Kami mencari bahan pendukungnya, yaitu yang ada di desa itu apa, misalnya sketsa desa atau peta desa yang sudah dibikin, tetapi mungkin belum pernah dilakukan pengecekan di lapangan. Kemudian kami mendorong bersama tim dari desa itu untuk melakukan pemetaan lapangan, itu proyek satu persatu dengan melibatkan masyarakat desanya, karena sebetulnya yang paling paham batas wilayahnya itu kan masyarakat itu sendiri, yang mereka memang dari lahir, kemudian mereka hidup di situ. Kemudian hasil atau rencana tindak lanjutnya lah ini kemudian seperti yang tadi di atas, yaitu peta desa ini memang kemudian disahkan oleh desa dan selanjutnya digunakan untuk pengajuan PS atau TORA.
Nah, ini setidaknya hasil pemetaan partisipatif yang sudah dibikin. Waktu itu memang fokusnya adalah melihat batas desa yang paling luar ini, kemudian melihat memetakan kawasan hutan, di mana di sini ada 4 tipologi. Yang pertama ini yang konflik tenurial, begitu. Kemudian yang hijau, warna hijau adalah hutan produksi yang kemudian diajukan sebagai kulin KK. Kemudian yang berwarna hijau berintik-berintik ini adalah yang diajukan sebagai IPHPS. Nah, yang biru adalah hutan mangrove yang waktu itu kemudian didorong untuk menjadi hutan desa. Nah, dari 4 tipologi ini kemudian kami ajukan sesuai dengan prosedurnya, karena memang pada prinsipnya kita melakukan hal-hal semacam ini harus taat pada aturan yang ada. Walaupun memang pada saat kami melakukan pemetaan perhutanan sosial atau tepatnya setelah SK turun, memang ada beberapa kendala yang kami hadapi terkait dengan ketiadaan juknis penandaan tapal batas yang waktu itu tahun 2020 Pak, kami kebingungan. Tapi mungkin itu akan saya ceritakan setelah ini. Oke. Untuk yang kedua, proses pemetaan partisipatif perhutanan sosial. Nah, ini memang menjadi kewajiban untuk kelompok masyarakat yang dapat SK untuk melakukan penandaan tapal batasnya. Yang kedua, tujuannya adalah supaya kelompok itu juga paham batas di wilayah luarnya itu seperti apa dan bagian dalamnya seperti apa. Nah, dalam proses ini memang kami tidak melakukan satu kali jadi. Setidaknya ada 3 kali kami melakukan pemetaan batas desa, karena memang ada hal-hal yang kemudian memang ini harus diproses kembali. Kemudian yang paling penting adalah menyelesaikan persoalan tapal batas baik di internal kelompok ataupun eksternal. Jadi persoalan beda ukuran lahan, batas lahan itu kan menjadi hal yang sensitif bagi petani baik di internal maupun di eksternal, karena itu terkait dengan nanti kewajibannya juga ada hitungannya di situ. Nah, hasil yang kami petakan setidaknya ada 4, yaitu peta pengajuan PS, kemudian bersama masyarakat ya ini. Kemudian peta real petani penggarap, karena waktu itu kebutuhannya bahwa dari pengajuan 53 hektar, rupa-rupanya di BPS Kedongasri yang di ACC hanya 3 hektar. Ini kan kecil sekali, sehingga perlu pemetaan real petani penggarap, sehingga kita bisa melihat mana petani penggarap yang masuk BPS dan tidak. Itu. Kemudian pasca SK itu kami menghasilkan penandaan tapal batas itu baik luar maupun dalam. Kemudian yang terakhir adalah peta tematik PS, ini terkait dengan potensi, pemetaan potensi. Nah, alur yang kami lakukan di saat waktu itu kami kebingungan karena ketiadaan juknis atau aturan yang lebih detail, sementara kelompok tani harus segera untuk melakukan penandaan tapal batas, kami memang kemudian banyak berkoordinasi dengan para pihak. Yang pertama, kami bersama kelompok itu mengkaji kira-kira aturannya apa ini yang paling tepat untuk yang menjadi dasar kami bergerak begitu. Setelah itu kami juga konsultasi dengan KPH, karena waktu itu kan ya mau tidak mau IPHPS belum diterima oleh banyak pihak, terutama teman-teman dari perhutani. Tetapi kami tetap konsultasi bahwa meyakinkan bahwa ini aturan negara, itu bagaimana sesungguhnya dalam proses melakukan penandaan tapal batas IPHPS. Kemudian waktu itu kami disarankan untuk konsultasi dengan PHW 5 Jember. Nah, kami datang ke waktu itu ke balainya Pak Mamun. Kami datang ke Pak Mamun, bilang, Pak, ini situasinya seperti ini, Pak. Nah, beliau juga tidak berani mengambil keputusan karena lagi-lagi walaupun ada P6 atau Perdirjen 6 sebagai turunan P39, itu beliau bilang bahwa kami tidak berani. Maka kami konsultasi ke Pak Suhendro waktu itu bersama tim begitu ke BPKH sebelah Jogja. Kami mengadu, Pak, ini bagaimana? Jadi ini lagi-lagi juga Pak Suhendro ngertiko bahwa ini terkait juknisnya belum ada. Nah, tapi ya jangan mengikuti saran dari PHW, karena kalau menggunakan pemetaan pakai juknis dan pakai tenaga ahli begitu, itu kan rumit sekali dan itu akan susah dilakukan. Maka Pak Suhendro waktu itu bilang, Mas, ini dilakukan sebisanya petani saja begitu. Tidak ada aturan bukan berarti tidak boleh petani memetakan sendiri. Nah, ini yang kemudian kami pegang untuk menjadi dasar untuk koordinasi dengan PHW untuk Pak dari BPKH begini, maka kira-kira apa yang bisa dilakukan. Nah, setelah itu
waktu itu kami membangun kesepahaman bersama, kemudian membentuk tim pemetaan partisipatif dari unsur PHW, dari unsur KPH, dari unsur CDK, Cabang Dinas Kehutanan Banyuwangi, dari unsur desa, dan dari pendamping PS dan kelompok masyarakat. Nah, kemudian waktu itu melakukan penandaan tapal batas bersama. Dan setelah itu kami difasilitasi CDK untuk melakukan pembuatan berita acara hasil penandaan tapal batasnya. Nah, ini setidaknya yang kami lakukan. Ini yang pertama ada persiapan membangun kesepahaman bersama, kemudian pembentukan timnya ini, kemudian pelaksanaan tapal batas dengan menggunakan kaedah-kaedah yang disepakati. Karena dari 53 hektar menjadi 30 hektar itu kan kalau keliru keliru melakukan pemetaan, maka akan menjadi persoalan di bawah, dan itu sudah kerasa waktu itu. Sesudah itu ini yang akhir tadi pembuatan BAP. Nah, ini kira-kira hasil penandaan tapal batas yang kira-kira ini bisa menggambarkan betapa rumitnya IPAPS di Desa Kedongasri. Yang pertama, untuk yang warna biru muda ini adalah peta pengajuan kita yang seluas 53 hektar. Kemudian yang warna biru tua ini adalah peta real petani penggarap yang diajukan sebanyak 112 orang. Nah, sementara yang warna hijau ini adalah peta IPAPS seluas 30 hektar yang kemudian sudah diukur, kemudian disepakati bersama tim dari multi pihak tadi, kemudian hasilnya seperti ini. Ini sudah kita petakan setiap parsel, Pak, begitu. Jadi ini memang kami punya data terkait dengan setiap satu parsel ini milik siapa, kemudian luasnya berapa, kemudian ada beberapa database pendukung lainnya. Nah, kemudian ini sekaligus kami bertanya juga, nanti mohon Pak Endro dan teman-teman narasumber atau teman-teman lain untuk sharing juga. Jadi posisi penandaan tapal batas IPAPS di Desa Kedongasri memang baru sebatas sampai BAP yang di levelnya kabupaten begitu kan. Nah, nanti sesuai dengan draft juknis terbaru ini, kami akan kira-kira akan membuat laporan, kemudian kami serahkan ke BPKH begitu untuk selanjutnya untuk ditindaklanjuti. Nah, ini mohon nanti masukan Pak Suhendro. Ini kira-kira apakah dengan jarak kira-kira tahun 2020 kami melakukan pemetaan, kemudian munculnya setidaknya ada draft juknis ini, kira-kira masih berlaku atau bagaimana itu mohon nanti untuk disampaikan juga. Nah, yang paling penting dari proses ini adalah bagaimana kami bersama masyarakat itu mencoba mencari jalan solutif terbaik dalam proses pemetaan atau khususnya penandaan tapal batas yang saat itu belum ada aturannya atau detail juknisnya. Itu kira-kira bagaimana? Karena kalau tidak dilakukan kita juga bagaimana? Karena itu sudah mandat dari aturan. Kalau dilakukan nyatanya kok belum memadai waktu itu. Maka lanjut ke yang nomor 3. Bekerja sama secara kolaboratif bersama multi pihak dengan aktor-aktor kunci dari BPKH, dari PHW, dari KPH, dari CDK, dan yang lainnya itu menjadi kata kunci penting untuk merumuskan jalan solutif bersama yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Ini kuncinya. Jadi percuma kalau multi pihak berkumpul dan sudah, wah ini solusinya seperti ini tapi tidak bisa dilakukan. Ini percuma. Nah, dalam proses ini rupa-rupanya setidaknya penandaan ini berjalan dengan baik dan banyak pihak yang mensupport. Ini kebalik tadi. Nah, ini yang terakhir adalah bagaimana peta sebagai alat pengorganisasian masyarakat PS ini yang melibatkan tua muda, perempuan laki-laki, atau golongan rentan yang selama ini tidak pernah bisa bersuara atau berpartisipasi, itu bisa kita ajak untuk bareng-bareng istilahnya mengembangkan PS atau perhutanan sosial yang ada.